Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa habibi qulubina Muhammad ibn Sayyid Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qadada bihudah ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jami'il hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati indahnya beribadah di waktu subuh ini, dengan ditandai kita memenuhi panggilannya dalam hal yang fardu dan yang sunnah dalam serangkaian sholat subuh berjamaah, dan kenikmatan juga kita masih bisa menyempatkan diri untuk thalabul ilm, menuntut ilmu yang merupakan satu kewajiban bagi setiap muslim minal mahdi ilal lahdi, mulai dari goyah hidup sampai ke liang lahat. Artinya kita umat yang beriman kepada Allah selama masih hayat di kandung badan, kita wajib menuntut ilmu. Dan karenanya kita patut bersyukur pagi hari ini di saat banyaknya jiwa saat ini detik ini berpadu dalam kehendak dan di tempat-tempat yang hina bahkan lalai dari sang penciptanya, namun kita dihimpun oleh Allah di dalam satu taman surganya Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kecintaan kita atas taman surganya Allah yang ada di dunia ini, kita nanti dikuburkan di taman surganya Allah di akhiratnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sejatinya ada tema yang sudah saya bawa pagi hari ini, namun demikian karena ada dua saudara kita dari pengurus Masjid Al-Furqan ini, ada yang akan berangkat umrah, maka sebaiknya kita akan membahas sedikit tentang umrah sebagai bekal buat beliau berdua. Mudah-mudahan nanti akan menjadi tambahan ilmunya untuk melaksanakan ibadah umrah selama berada di Haramain, di tanah haram Mekah dan tanah haram Madinatul Munawwarah. Para hadirin hadirat, Allah telah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu hanya semata-mata diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk amal ibadahnya dalam agama ini, kiat-kiat agar diterima oleh Allah, maka awali niat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu kita ketahui, tamu khusus Allah itu ada tiga, kata Rasulullah. Wafdullah thalatha, tamunya Allah itu tiga: al-hujjaj, wal-ummar, wal-ghazi. Itu orang yang menunaikan ibadah haji, itu adalah tamunya Allah. Wal-ummar, dan orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah, itu juga tamunya Allah. Wal-ghazi, dan orang-orang yang berjihad, berperang, membela agamanya Allah, itu juga tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah keterangan, dalam sebuah riwayat, faman kharaja min baitihi ya'ummu hadzal bait, maka barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mendatangi Baitullah ini, jadi orang keluar dari rumah untuk haji, untuk umrah, min hajin aw mu'tamirin, untuk haji dan umrah, kana madmunan 'ala Allah, orang
ini berada dalam penjagaan Allah, berada dalam jaminan Allah. In qabadahu fa yadkhilahu al-jannah wa in ruddahu bi ajrin wa ghanimah. Kalau sudah menjadi tamunya Allah, apabila dia masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka dia akan mendapatkan pulang ke tanah air, mendapatkan pahala yang agung dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak agung pahala yang diraih oleh orang-orang yang haji dan umrah, sementara Nabi sudah bersabda, "Sholatan fil Masjidil Haram." Sekali sholat di Masjidil Haram, alfu mi'atis sholat. Itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid selain Masjidil Haram. Ini sekali sholat. Contoh sholat duhur, itu sholat duhur sekali sama dengan sholat duhur 100.000 kali di masjid-masjid yang lain. Bagaimana kalau ditambah asar, maghrib, isya, subuh? Berarti dalam sehari semalam itu mendapatkan pahala seperti sholat 500.000 kali. Belum lagi sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, baca Al-Qurannya. Karena sholat dijadikan barometer, kata ulama, seluruh amal ibadah yang lain ketika dilakukan di Masjidil Haram itu dilipat gandakan sampai 100.000. Contoh baca surat Yasin sekali saja itu diberi pahala seperti membaca surat Yasin 100.000 kali. Sholat jenazah nanti, setiap waktu itu ada sholat jenazah nanti. Duhur ada orang mati, asar orang mati. Sholat jenazah sekali seperti sholat jenazah 100.000 kali. Ini mengapa dikatakan dalam riwayat ini bi ajrin wa ghanimah, mendapatkan pahala yang besar. Karena memang Masjidil Haram tempat bagaimana orang ini akan mendapatkan pahala yang banyak. Belum lagi pahala tawafnya, pahala sa'inya dari ibadah umrahnya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Lantas apa kaitannya ke orang-orang yang haji dan umrah itu harus ke Madinah? Padahal seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah itu semuanya berada di tanah haram Makkah. Apa kaitannya dengan Madinah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani," kata Rasulullah. Barang siapa yang berhaji atau umrah tapi orang itu tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, sungguh orang itu telah mengecewakan aku. Seolah-olah orang itu tidak butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Man zarani ba'da wafati fakannama zarani fi hayati. Barang siapa yang menziarahi aku setelah aku wafat, kata Nabi, itu sama seperti berziarah kepadaku sebagaimana aku masih hidup. Wa man zarani wajabat lahu syafaati. Orang yang berziarah kepadaku wajib orang itu mendapatkan syafaatku. Nah, ini kaitannya orang haji dan umrah dengan Madinah. Dan di Madinah juga akan diraih pahala-pahala yang besar. Nabi bersabda, "Sholatan fi masjidi hada khairun min alfi sholat fi ma siwa illa masjidil haram." Sekali sholat di masjidku ini, kata Nabi, Masjidin Nabawi, itu lebih baik daripada 1000 kali sholat
selain sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram sekali sholat itu sama dengan 100.000 kali. Kalau di Masjidil Nabawi sekali sholat itu lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid-masjid yang lain. Belum lagi di sana ada Taman Raudhah. Kata Nabi itu, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbar tempat aku berkhutbah, kata Nabi, antara rumah Nabi dengan mimbarnya itu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Nabi yang dikatakan oleh Nabi dulu sekarang sudah menjadi makbarahnya Nabi Muhammad, makamnya Nabi Muhammad, kuburannya Nabi Muhammad. Wa haudi tahta mimbari, dan telagaku berada di bawah mimbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita yang berkesempatan datang ke Mekah, Madinah, baik itu haji maupun umrah, maka pertama pesan saya, jadikan haji mumpung berada di tanah haram Mekah dan Madinah, perbanyak ibadah, perbanyak berbuat kebaikan, perbanyak amal soleh, wala rafatha wala fusuq. Jangan berucap dan berbuat kecuali ucapan dan perbuatan yang baik. Karena banyak orang haji dan umrohnya sia-sia, tidak diterima oleh Allah, dan mereka tidak menyadari karena ucapannya dan perbuatannya yang menyebabkan haji dan umrohnya sia-sia. Fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Jangan berbuat, jangan berucap, jangan berbantah-bantah, kecuali perbuatan, ucapan, bantah-bantah yang bagus, yang bermanfaat. Dan akan dihadapkan dengan berbagai macam pemandangan yang akan membuat hati kita itu nanti bergejolak dengan berbagai macam ciptaan-ciptaan Allah dari kalangan manusia, dari kulit-kulit yang terhitam sampai yang terputih, dengan berbagai bentuk rupa manusia. Ya sudah, diam saja sudah, agar kita selamat. Karena di tanah haram itu, di balik banyaknya pahala yang diraih, juga dosa yang akan berlipat-lipat kalau sampai berbuat dosa di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ibadah haji itu inqabadahu, atau ibadah umrah, karena ini dalilnya haji dan umrah, inqabadahu ayyudkhilahul jannah. Kalau orang yang haji dan umrah yang merupakan tamunya Allah ini wafat di tanah haram maupun di Mekah ataupun di Madinah, ayyudkhilahul jannah, maka janji Allah akan diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan kekal dan abadi di dalamnya. Jadi dua jaminan, inqabadahu wa yudkhilul jannah. Kalau matinya akan diberikan surga, in ruddahu bi ajrin wa ghanimah. Kalau masih diberikan umur panjang, pulang ke tanah air membawa keberuntungan, membawa pahala yang besar, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sebelumnya dari bekal buat saudara kita dari takmir Masjid Al-Furqan yang akan menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan keselamatan pulang perginya, dijamu dengan seindah-indahnya jamuan oleh Allah. Kalau dari sini kita bersolawat disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah, tapi kalau di Madinah langsung disambut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita juga sudah memasuki tanggal 9 bagi yang mengawali Rajab di hari Sabtu, dan memasuki tanggal 10
Rajab bagi yang mengawali Rajab di hari Jumat. Maka Rajab itu di dalam sebuah hadis, ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati, kata Rasul. Ketahuilah Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan khusus untuk umatku. Katakan oleh ulama, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah, artinya bulan yang dimana kita diperintah untuk memperbanyak nadam ala ma salaf minal atham, memperbanyak istighfar kepada Allah, menyesali atas apa-apa yang telah kita perbuat dari perbuatan dosa kita, mohon ampun kepada Allah tanpa melalaikan di bulan-bulan yang lain. Tetap kita mohon ampun sama Allah setiap waktu, setiap hari. Jangan lepas dari istighfar, karena manusia itu mahallul khata' wa nisyan, mulai dari melek sampai merem itu ada aja dosa yang dilakukan. Entah dosa yang timbul dari perbuatan, dari ucapan, dari penglihatan, dari pendengaran. Maka untuk menghapus semua itu dengan mengistighfarinya, memohonkan ampun kepada Sang Maha Pengampun, yaitu Allah. Jadi Allah itu senang kalau ada hambanya mohon ampun, ngerengek-rengek, taubat sama Allah. Sampai Nabi bersabda, Ta'ib Habibullah, Ta'ib anil dhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang bertobat itu dicinta oleh Allah, dan orang yang bertobat dari dosa-dosanya seolah-olah orang itu tidak punya dosa. Kemana dosanya? Diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Kenapa Rasul tidak sebut Maulid atau Rabiul Awal, padahal Nabi lahirnya di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kok Nabi menyebut bulan Sya'ban adalah bulanku? Ulama katakan karena di bulan Sya'ban turun perintah untuk berselawat kepada Nabi. Ayat itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah perintahkan orang-orang yang khusus, itu orang yang beriman, Allah terlebih dahulu dan para malaikatnya tanpa terkecuali bersolawat semua kepada Nabi Muhammad. Baru orang-orang khusus, itu orang-orang yang beriman, diperintah untuk bersolawat khusus kepada Nabi Muhammad. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Ini yang menjadi rujukan kenapa Nabi menyebut Sya'ban adalah bulanku. Dan juga ada di bulan Sya'ban ayat yang turun tentang berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu juga turun di bulan Sya'ban. Nabi itu ada unek-unek dalam sanubarinya ingin pindah kiblat, dan Allah Maha tahu alima ma fis sudur, apa yang terbersit dalam sanubari manusia Allah tahu. Dan Allah berfirman kepada Nabi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh aku melihat kau selalu menengadahkan wajahmu ke langit, maka hadapkanlah wajahmu ke kiblat yang kau ridho, yang kau senang. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, hadapkan wajahmu, hadapkan sanubarimu, hadapkan dirimu saat salat ke kiblat yang kau senang dengan kiblat itu, yang kau ridho dengan kiblat itu, kata Allah. Jadi Nabi itu dimanja oleh Allah. Maka fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nabi itu ingin pindah kiblat ke Masjidil Haram. Nabi belum minta, sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat itu juga turun di bulan Sya'ban. Maka pantas kalau Sya'ban disebut syahri, adalah bulanku, kata Nabi. Ini jawaban kata ulama. Wa Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan khusus untuk umatku. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah panjangkan umur kita dalam rahmat dan keberkahannya hingga kita bisa menemui bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin.
Jadi bulan Rajab itu adalah satu bulan yang di dalamnya ada peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad, yang tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad. Itu peristiwa Isra Mi'raj. Di antaranya satu saja, saat beliau Isra Mi'raj itu, beliau diperlihatkan berbagai macam gambaran-gambaran kehidupan manusia, dari orang-orang yang jahat, pendosa, dan orang-orang yang ahli ibadah, pelaku-pelaku ketaatan dan pelaku maksiat diperlihatkan oleh Allah. Gambaran dunia yang sudah tua dan berbagai macam gambaran diperlihatkan kepada Rasulullah. Di antaranya dalam sebuah hadis An-Nabi Bukhari, dari Abu Bukhari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi rajulin mughayyibin fi nuril 'arsy. Di malam di saat aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat seseorang yang diselimuti cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti orang mulia ya. Qultu, aku bertanya, man hadha, siapa orang ini? Malaikat ke? Am nabi, atau orang ini seorang nabi? Kila, dijawab, dikatakan, la, huwa rajulun kana fid dunya lisanuhu ratban bi dzikrillah. Itu bukan malaikat dan bukan pula nabi. Itu adalah manusia, itu adalah orang-orang, seseorang yang saat di dunianya lisannya selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang ahli zikir nanti akan mendapatkan naungan akan dimuliakan oleh Allah dengan diliputi cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dikala manusia nanti banyak kepanasan, kebingungan, menjerit, menangis, ketakutan, orang ini diselamatkan oleh Allah karena di dunianya lisannya selalu basah dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Apa kata Allah? Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhu. Barang siapa yang berzikir menyebut namaku di dalam jiwanya, aku pun menyebut nama orang itu di dalam zatku, kata Allah. Man dzakarani fi mala'in, orang-orang yang berzikir menyebut namaku di halayak keramaian zikir bersama, dzakartuhu fi mala'in khairun minhum, aku pun menyebut nama orang-orang itu di hadapan halayak keramaian para malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir bersama, zikir sendiri-sendiri sama-sama bagus selama didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang nanti dimuliakan di akhiratnya Allah, diselimuti cahaya arsy-Nya Allah. Ini luar biasa ya. Adalah orang-orang yang hatinya tertambat cinta hanya ingin memakmurkan masjid, ibadah di masjid, iktikaf di masjid, mondar-mandir hanya ingin ibadah ke masjid. Idza ra'aitumur rajul, kata Nabi, kalau kalian melihat seseorang ya'tadul masajid, yang mondar-mandir ibadah ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikan oleh kalian sesungguhnya orang itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Dan ini sesuai dengan nas dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan, meramaikan masjid hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat serta mengeluarkan zakat, dan dia tidak punya rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Selain kepada Allah, kepada yang lebih tua dia memuliakan, kepada yang lebih muda dia menyayangi. Selebihnya urat takutnya enggak ada sudah. Hanya kepada Allah dia takut. Walam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang semacam ini selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahihul Bukhari, orang-orang yang hatinya tertampar hanya ingin ibadah di masjid, satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan langsung dari naungan Allah di hari kiamat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan
Allah. Luar biasa. Dan yang terakhir kata Rasulullah, selain orang ini basah lisannya dengan zikrullah, hatinya selalu tertambat ingin ibadah di masjid, walam yastasibah biwalidayhi qad, orang ini tidak pernah mengecewakan orang tuanya, tidak pernah bikin susah orang tuanya, tidak pernah menghina orang tuanya, hidupnya akan dimuliakan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua selalu ditempatkan di nomor 2 oleh Allah. Anishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir. Hendaklah kau bersyukur kepadaku dan berterima kasih terhadap kedua orang tuamu, kata Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan sesuatu, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah kamu. Jadi orang tua, ayah, ibu ditempatkan di nomor 2 setelah kita beribadah kepada Allah. Oleh karenanya orang-orang yang mulia hidupnya dunia dan akhirat itu, kebanyakan dari mereka setelah belajar untuk mengoptimalkan, memaksimalkan beribadah kepada Allah, dia berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dalam pandangan kedua orang tuanya. Sampai Nabi bersabda, man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi amri. Barang siapa yang berbakti, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, beruntung orang itu, Allah akan berkahi umurnya. Sebaliknya, sehebat apapun orang ini, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun pengaruhnya di masyarakat, tapi berani terhadap orang tuanya, durhaka kepada ayah ibundanya, dipastikan orang ini tidak akan pernah bahagia hidupnya. Walaupun berkelimpah harta, walaupun fasilitas serba ada, apa yang diinginkan selalu ada, dalam sanubari kecilnya dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Bahkan Allah mengancam lewat lisan sang Nabi dalam sabdanya, kullu dzunub yuakhirullah ta'ala minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Seluruh dosa nanti akan dibalas di hari kiamat bagi orang yang dikehendaki dibalas oleh Allah, kecuali dosa anak yang dilakukan kepada ayah ibunya. Fa innallaha yu'ajjilu li sahibi, Allah akan segerakan kepada pelakunya ini. Anak durhaka akan disegerakan siksanya fil hayat qabla mamat, di dalam hidupnya sebelum matinya. Hidupnya akan disiksa oleh Allah. Belum lagi nanti sakaratul mautnya, di kuburannya, di akhiratnya, terus. Karenanya kita yang masih punya orang tua yang masih hidup, mintai doa beliau, terutama ibu kita. Karena doa satu ibu, kata Habib Abu Bakar As-Segaf, seorang wali kutub, itu mengalahkan 70 doanya wali kutub. Ada seorang anak muda datang ke Habib Abu Bakar, Habib, anak minta doa Habib, karena bisa menjadi anak yang sukses, soleh. Ente punya umi enggak? Punya abi enggak? Kata Habib. Punya, pulang. Mintai doa ibuku. Doa ibuku lebih mustajab daripada doanya 70 wali kutub. Urusan wali kutub, jangankan 71 saja wali kutub macam Habib Soleh Tambul, langsung tembus sama Allah Ta'ala. Apalagi 70 wali kutub, tapi masih kalah dengan satu doanya ummi kita, ibu kita yang sudah wafat. Bagaimana caranya? Doakan sedekah atas nama beliau almarhum ini. Ini ajaran Nabi Muhammad. Jadi dulu ada sahabat nanya, ya Rasulullah, saya belum sempurna berbakti terhadap ayah ibu saya. Mungkin Pak Din pernah durhaka, belum maksimal berbakti. Mungkin pernah jadi TKI, kerja keluar negeri, keluar dimanapun kita berada, sehingga jarang bertemu orang tua dan tidak maksimal berbakti kepada beliau. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti? Ada, kata Rasulullah. Pertama, doakan ayah ibu. Doa yang masyhur itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan diajarkan oleh ulama, barang siapa yang berdoa Rabbighfirli setelah doa adzan itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, ditambah Rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Yang kelima, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku dan dosa ayah ibuku
dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami semasa kecil kami. Maka orang yang berdoa semacam itu 5 kali, orang itu tergolong anak, dicatat sebagai anak yang berbakti terhadap ayah ibunya. Ikhwanillah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama, selamat untuk kedua saudara kita yang akan berangkat menjadi calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah, Yufur Rasulullah SAW. Mudah-mudahan beliau selalu dalam penjagaan Allah, berada dalam lindungan Allah, berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dan perginya selamat, nikmat sehat walafiat beliau dapati dan mendapatkan pahala yang agung dari sisi Allah dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, kesimpulan yang kedua, sebagaimana Nabi perlihatkan ada sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah hingga diliputi cahaya arasnya, karena pertama dia selalu tidak lepas lisannya sedang zikir kepada Allah, hatinya cinta dengan masjid, hanya ingin beribadah di masjid. Dan orang yang semacam ini diperintah oleh Nabi, bagi kita yang melihat, saksikan orang yang selalu mondar-mandir di masjid, kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang selalu senantiasa berusaha untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Inilah anak-anak yang soleh. Jadi kalau orang tidak mendoakan orang tuanya belum termasuk soleh. Walaupun dia ilmunya tinggi, ibadahnya banyak, sudah mendoakan orang tuanya belum tidak soleh berarti. Karena waladun solehun yad'una, yang mau mendoakan kedua orang tua. Mudah-mudahan sebelum kajian singkat kita pagi hari ini Allah berikan kepahaman dengan pertolongan dan mampu menjalankan seluruh perintahnya dengan semampuan kita dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Nasiril haqqi bil haqqil hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqihlana wa qarrabati lana fi dinina rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnil khitam wa atina ma qasana min aqayaka wal tisam wa akrimil arwah minna bilika khairil anam abligil muhtar anna min salatin wa salam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam